Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. Kim dari Reskin Ali Android. Kali ini kita akan berbicara santai terkait pengalaman saya kuliah di Teknik Informatika. Karena ada beberapa yang japri saya, Ali Android itu bisa membuat aplikasi. Itu jurusannya apa sih dulu waktu kuliah. Nah, saya sendiri kuliah di Teknik Informatika. Di sesuai Wikipedia, teknik informatika itu ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer, baik secara hardware maupun software. Tapi terkait isi dari mata kuliahnya itu akan dikembalikan lagi ke prodinya masing-masing ya, tempat kampus kalian berada. Karena tidak bisa disamaratakan antara ITB, terus Unikom, dan Telkom University, itu pasti ada saja perbedaannya. Cuman garis besarnya itu adalah teknik informatika itu lebih banyak mata kuliahnya ngoding ya, atau belajar bahasa pemrograman, bisa bahasa pemrograman Pascal yang paling dasar, atau C, atau bisa HTML yang paling dasar. Itu kembali lagi ya, saya kembalikan lagi ke prodinya. Hanya saja dulu waktu saya S1 itu bahasa pemrograman dasarnya itu Pascal, terus dilanjutkan ke bahasa C, ke bahasa Delphi, ke bahasa visual, dan yang paling terakhir itu adalah bahasa Java dengan aplikasinya itu NetBeans. Jadi dulu tidak ada Eclipse maupun Android Studio seperti sekarang ya, dan ngodingnya pun dulu lebih ke arah command line untuk latihannya ya, untuk latihannya sebelum ke visual. Cuman di teknik informatika ini yang harus kalian eh, pelajari juga adalah matematika ya. Misalkan kita ke kurikulumnya di Unicom, kita lihat salah satunya itu ada matematika sains data. Ini pasti bakal ada matematika terus ya, matematika sains data. Mungkin sampai matematika sains data ya. Cuman dulu saya ada kalkulus 1, ada kalkulus 2, matematika diskrit gitu kan. Itu seingat saya itu ada mata kuliahnya seperti itu. Di Unicom ini coba kita lihat. Ada pengantar sistem informasi dan teknologi informasi ya, itu standar ya, sejarah komputer. Kalau dulu saya ya itu sejarah komputer, generasi komputer. Itu pokoknya fungsi-fungsi komputer itu biasanya ada di mata kuliah pengantar informasi. Di sini ada logika matematika, terus ada algoritma dan struktur data. Biasanya sih ini kami belajar algoritma itu secara tertulis. Jadi bagaimana cara memecahkan sesuatu masalah, terus dikonversi ke bahasa pemrograman Pascal. Jadi saya nggak tahu kalau misalkan di Unicom seperti apa ya. Cuman pengalaman saya dulu seperti itu ya. Ada pemrograman web. Di kampus saya pemrograman web justru adanya di tingkat 3, bukan di tingkat awal. Bisa saja ini belajarnya HTML. Bisa saja ya. Karena ini kan pemrograman web 1, artinya dasar sekali ya. Untuk sistem informasi, pemrograman dasar sains data. Wah, ini banyak yang berbeda ya mata kuliahnya dengan di kampus saya. Yaitu makanya tadi dari awal saya bilang teknik informatika itu mata kuliahnya pasti akan dikembalikan ke prodinya masing-masing di tempat kalian kuliah ya. Cuman kalau kayak rekayasa perangkat lunak atau RPL itu sudah pasti bakal ada, karena itu bagian dari analis juga. Kita akan lihat yang ini ya, Unicom. Sini ada pengenalan pemrograman, logika informatika, kalkulus. Nah, sama berarti dengan kampus saya ada kalkulus ya. Statistika juga wajib ada, karena nanti saat kalian membuat suatu aplikasi tentang penelitian data itu pasti statistika dipakai ya. Ada kalkulus lanjut, matematika diskrit. Nah, berarti kampus saya hampir sama dengan Unicom. Di sini kalian tidak akan menemukan
mata kuliah bahasa pemrograman menuju ke satu bahasa pemrograman, misalkan bahasa pemrograman Java nggak ada, bahasa pemrograman Visual Basic misalkan nggak ada. Itu lebih ke arah penamaan si mata kuliahnya, karena tidak semua kampus itu belajar bahasa pemrograman Java, tidak semua kampus itu belajar bahasa pemrograman PHP. Tergantung dari dosennya juga nanti sama kurikulum silabus yang telah dibuat. Nah, yang harus dipraktikkan itu adalah di teknik informatika tuh membuat laporannya itu ada dua, membuat aplikasinya pun ada dua. Kalau di kampus saya itu sebelum kalian masuk ke skripsi ya, itu ada yang disebut dengan mata kuliah kerja praktik. Jadi kalian praktik ke lapangan. Coba kita lihat ke Unicom ada nggak kerja praktik. Ada kayaknya, cuman harus dicari. Nah, ini ada kerja praktik. Nah, ini kerja ke lapangan. Misalkan kita ke IT konsultan apa, kita kerja di sana 30 jam atau bisa hitungan bulan juga. Misalkan 3 bulan selama liburan antara Juli ke September biasanya ya. Kalau di kampus saya tuh dari Juli ke September kita kerja di perusahaan-perusahaan IT atau di kantor-kantor yang telah ditunjuk. Terus kita akan melihat menyelesaikan apa saja kasus-kasus yang ada di tempat praktik kita. Terus kita buatkan laporannya dan buatkan aplikasinya. Nah, ini tantangannya di teknik informatika. Jadi selain bikin laporannya, kita pun harus bikin aplikasinya kalau mau lulus ya. Sudah beres kerja praktik, itu syarat untuk masuk ke skripsi, dan skripsi pun sama, harus bikin laporan skripsinya dan harus bikin aplikasinya ya. Jadi kerjanya lumayan lah kalau misalkan di teknik informatika itu bikin aplikasi. Tugas besarnya itu ada dua gitu kan ya. Makanya banyak sekali mahasiswa saya yang lulusnya itu ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun itu kan. Bahkan saya pernah menyelesaikan mahasiswa yang kuliahnya itu sampai 8 tahun lebih. Jadi dia di DO dulu dari kampus, masuk lagi, melanjutkan gitu kan. Jadi ada yang seperti itu karena saking susahnya membuat aplikasi. Nah, yang susahnya di mengajukan judul skripsi ini, kita berbicara judul skripsi. Kalau misalkan kalian mengajukan judul A, B, C, itu kalau misalkan ditolak, biasanya karena judul itu sudah ada dan saat kalian pengajuannya itu kalian tidak ada pembeda dengan judul yang lain. Misalkan sistem informasi akademik sekolah A, itu kan kalau misalkan sistem informasi akademik sekolah itu ya gitu-gitu aja, input nilai, nama siswa, terus penggajian. Jadi nggak ada bedanya nanti saat kalian membuat versi kalian sendiri. Nah, misalkan di akhirnya seperti ini, sistem informasi sekolah A berbasis Android. Nah, kita akan cari dulu sudah ada belum yang berbasis Android. Oh, sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah ada, apakah ditolak? Biasanya saya nggak nolak, pasti pakai menanyakan metode penelitiannya apa. Misalkan dengan menggunakan metode extreme programming. Nah, itu biasanya saya cari dulu, oh belum ada nih yang pakai extreme programming, itu baru di ACC. Cuman kebanyakan yang ditolak itu mereka malas nyari judul. Jadi judul yang sudah ada dari internet mereka ajukan, nah itu pasti ditolak. Kenapa? Karena saya sendiri sering sekali melakukan riset dulu, mencari dulu saat judul masuk ke saya tuh, saya cari dulu ada nggak di GitHub nih codingannya. Kalau misalkan ada, ya saya akan tanya, kamu bisa nggak bikin aplikasinya seperti ini? Bisa. Itu saya belum ngasih tahu dulu nih jebakan bahwa di GitHub itu sudah ada. Saat proses belajar skripsi bimbingan berlanjut, terus saya menemukan suatu kesamaan antara aplikasi di GitHub dengan yang dia buat gitu kan. Terus saya akan tanya, ini kamu ngambilnya dari GitHub ya? Enggak pak, saya ngambilnya sedikit-sedikit dari sana sini, tapi kenapa kok ada kesamaan seperti ini? Nah, biasanya kalau misalkan saya sudah
gap mahasiswa yang ngambil aplikasinya dari GitHub, source code-nya dari GitHub, itu biasanya saya tantang dia untuk tambahkan fitur yang tidak ada di di aplikasi tersebut atau dari comot-comot dari GitHub gitu kan. Ya banyak kasus lah untuk skripsi itu saya tolak atau saya kembalikan judulnya, atau saya di tengah-tengah saya ubah judulnya, atau bahkan di tengah-tengah saya minta untuk tambahkan fitur karena si, aplikasi yang dia buat itu sudah ada di GitHub. Misalkan kayak gini, sistem informasi desa, dia itu membuat sistem informasi desa. Kan kita tahu sendiri di GitHub itu ada OpenSeed ya, jadi open source-nya untuk sistem informasi desa itu kan sudah lengkap. Terus kalau misalkan dia buat sistem informasi desa yang sangat sederhana yang tidak bisa menandingi si OpenSeed, yang ngapain dibikinkan skripsi gitu kan. Ini OpenSeed aja sudah lebih lengkap. Kalau misalkan ada pembedanya ya baru gitu kan, baru dilanjutkan. Misalkan yang saya tolak itu sistem informasi akademik sekolah, itu sudah pasti saya tolak ya. Sistem informasi puskesmas ya gitu-gitu aja gitu kan, daftar terus dipanggil terus dikasih resep obat gitu aja polanya. Jadi biasanya kalau misalkan yang saya ACC karena kebetulan saya yang meng-ACC skripsi juga, itu biasanya yang dampaknya sosial, misalkan pembuatan sistem informasi pembagian makanan bekas layak makan, sistem informasi yang mempertemukan muzaki dan mustahik ya Google Map, sistem informasi penyelesaian angkot karena tergerusnya oleh ojol. Itu skripsi-skripsi yang mungkin susah didapatkan untuk sampel-sampelnya. Nah, itu biasanya langsung saya ACC tanpa neko-neko gitu kan. Nah, kita akan kembali lagi betapa sulitnya kita lulus di teknik informatika ya, apalagi mata kuliahnya biasanya nih bagi kalian yang mau masuk ke teknik informatika, mata kuliah bahasa pemrograman itu biasanya kami ada tugas besar. Biasanya kita bikin aplikasi. Misalkan mata kuliah website, ya kita harus bikin website di endingnya. Jadi nggak ada UAS di tempat. Kalau di kampus saya itu nggak ada UAS di tempat. Apa yang disebut dengan HTML itu nggak ada yang seperti itu. Apa yang disebut dengan database itu nggak ada. Jadi lebih ke arah kalau teknik informatika itu tugasnya saya ingin membuat contoh portofolio perusahaan A. Nah itu harus dibuat. Misalkan sekarang saya mengampu mata kuliah game komputer. Nah di dalam game komputer itu diajarkan bagaimana cara membuat game. Nah tugas besarnya itu ada dua. Silahkan pilih. Satu, membuat perancangan game. Jadi simulasi gamenya dibuatkan pitch deck-nya harus original gitu kan. Atau kalau misalkan lebih sanggup lagi, kalian lanjutkan untuk membuat prototype gamenya gitu kan. Nah itu silahkan. Nah tugasnya bagaimana? Tugasnya clue-nya. Tugasnya itu biasanya saya memberikan apa yang sedang terjadi saat ini. Misalkan tentang penanganan COVID, bikin game tentang COVID, atau bikin game tentang malasnya mahasiswa belajar gitu kan. Seperti ular tangga, setiap kali maju terus ada pertanyaan, kalau salah dia turun lagi, kalau benar dia dikasih kesempatan untuk loncat lagi ke beberapa petak. Itu adalah konsep-konsep game gitu kan, konsep-konsep game di tugas besar. Nah ini dua kampus ini rekom sekali untuk kuliah. Nah saya tahu beberapa teman saya tuh lulusan dari sini bagus-bagus gitu kan, ya yang bagusnya mungkin. Tapi kalau nanya saya kuliah di mana, saya kuliahnya di sini. Saya kuliah di Universitas Putra Indonesia di Cianjur. Jadi saya nyari kuliahan di tempat saya lahir, karena waktu itu ya tidak ada dana lah untuk kuliah ke luar Cianjur. Dan saya pun waktu kuliah ke UNPI itu gap 1 tahun, harus mengumpulkan dulu uang daftar ya. Jadi saya kerja dulu sana sini untuk masuk ke kampus UNPI. Nah, selama kuliah juga saya itu ngambil kelas reguler tapi sambil kerja. Mulai kerja dari tempat refire komputer, terus saya kerja di tempat ngetik, ya dulu mah
warnet itu laku keras lah ya. Selain warnet itu ada rentalan komputer juga laku keras dulu. Terus saya di studio foto, terus kerja sebagai guru, dan di pertengahan kuliah sebelum lulus itu saya sudah kerja di salah satu bank BUMN. Jadi ceritanya saya baru mengetahui bahwa mengelamar kerja itu memang tidak perlu S1 ya, tidak perlu S1. Dulu saya justru berpikirnya kalau mau nyari kerja itu kita harus bergelar sarjana. Ternyata pas saya coba ke salah satu BUMN, saya lulusan SMA pun alhamdulillah keterima gitu kan. Ya memang saat wawancara memang ada beberapa trik ya, mulai dari cara menjawab. Dan kebetulan lagi saya jurusannya teknik informatika. Di saat si HRD nanya, Riz, kalau misalkan kamu saya terima di sini, sedangkan kamu lulusan SMA, apa yang akan kamu lakukan untuk perusahaan? Oh, mudah Pak. Kalau misalkan komputer di sini rusak, butuh instalasi, printernya rusak, jaringan internetnya rusak, insya Allah saya bisa membetulkan. Kenapa? Karena saya pengalaman kerja di tempat-tempat repair komputer, dan saya juga bisa membuat suatu aplikasi kalau misalkan dibutuhkan untuk membuat aplikasi di kantor ini. Nah, jawaban seperti itu tuh bisa mengalahkan lulusan kita yang S1 yang satu wawancara, karena saat saya perhatikan, kamu lulusan mana? Saya lulusan negeri ini, jurusannya ini. Kamu dari mana? Saya jurusannya ini, negeri ini. Pas Risa, kamu dari mana? Saya masih kuliah Pak, saya masih kuliah semester 5 ke 6an. Nah mereka juga kan, wah ini mah anak SMA, bisa saya kalahkan sama S1. Tapi pas mendengar jawaban saya, bisa repair komputer, bisa benerin komputer, bisa benerin printer sedikit-sedikit, bisa jaringan komputer. Terus saya tambahkan, jadi Pak, kalau misalkan komputer Bapak rusak, kenapa juga harus nunggu tim support dari Jakarta yang datang ke Cianjurnya lama? Nah itu kan bisa jadi pertimbangan. Oh iya bener juga ya, daripada saya menerima mahasiswa yang cuman dapat IPK besar dari lulusan A, mendingan saya terima yang sudah siap bekerja gitu kan. Nah itu mungkin pengalaman-pengalaman saya waktu kerja, kuliah sambil kerja. Karena dulu di kampus saya nggak ada kelas karyawan, jadi mau tidak mau saya kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja, dan itu bener-bener keteteran. Kenapa? Sambil kerja saya minta izin ke bos saya, itu bos saya mau kuliah dulu, itu kan kuliah jam 9 berangkat, pulang kerja lagi malamnya baru bisa ngoding gitu kan. Jadi memang ada pembagian waktu lah, kita belajar membagi waktu. Dan kalau misalkan saya lihat ya, yang saya ampu di Unpi juga mahasiswanya, alhamdulillah mahasiswanya bisa membagi waktu ya, yang kelas karyawan gitu kan. Padahal mereka kuliahnya itu sampai jam 10 malam kadang. Saya pulang dari kampus aja kadang pulang jam 11 malam ke rumah itu, karena ya tadi mahasiswanya ada yang kuliah yang kerjanya di pabrik, yang harusnya masuk jam 4, kita jadi masuk jam setengah 6 itu kan, nunggu mereka dulu, atau saya sudah jalan mereka baru datang terlambat. Dan biasanya sih saya pulang telat itu karena ada ya konsultasi mahasiswa, ingin konsultasi masalah coding juga ya. Jadi bagi teman-teman yang masih SMA atau mau melanjutkan kuliah di teknik informatika, ya itu resikonya ya, kita harus belajar bahasa pemrograman yang sangat banyak. Terus tugas akhir di setiap mata kuliah itu adalah tugas besar yang harus membuat aplikasi. Sebelum lulus kita ada kerja praktik yang harus membuat aplikasi juga. Pas skripsi kita pun harus membuat aplikasi yang lebih bagus dari si kerja praktik. Dan biasanya sih yang ke arah dampak sosial itu yang lebih bagus ketimbang sistem informasi yang sudah ada. Tapi itu di prodi saya ya, di prodi saya yang saya sebagai dosen pembimbing, biasanya saya lebih ke dampak sosial yang saya ACC. Oke, sekian mungkin dari saya ya terkait pengalaman saya kuliah di teknik informatika. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.